Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Naura Anissa. Saya absen 27 kelas 10B dari SMA Negeri 1 Sleman. Di sini saya akan membahas tentang Kerajaan Jenggala. Sebagai pengantar materi, Kerajaan Jenggala itu dulunya ada perpecahan dari suatu kerajaan besar yaitu Kerajaan Kahuripan. Nah, Kerajaan Kahuripan ini dipimpin oleh Raja Airlangga. Raja Airlangga itu memiliki dua putra yang berhak atas tahta. Nah, lalu Raja Airlangga ini memutuskan untuk membagi kerajaannya dengan alasan untuk menghindari perang saudara. Nah, untuk putra pertama yaitu Sri Samarawijaya, dia mendapatkan di bagian barat dengan nama Kerajaan Panjalu atau Kediri, sedangkan Mapanji Garasakan atau putra kedua mendapatkan Kerajaan Jenggala di bagian timur. Nah, lanjut untuk topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada latar belakang, terus yang kedua ada berdirinya Kerajaan Jenggala, yang ketiga ada masa kejayaan, dan keempat ada fase keruntuhan, dan yang terakhir itu ada peninggalan Kerajaan Jenggala. Oke, untuk latar belakang Kerajaan Jenggala sendiri. Kerajaan Jenggala muncul sebagai hasil dari kebijakan besar Raja Airlangga di akhir masa pemerintahannya pada tahun 1042 Masehi. Masalah bermula ketika Airlangga memiliki dua putra yang sama-sama berhak atas tahta, yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Untuk mencegah terjadinya perang saudara yang bisa menghancurkan kerajaan, Airlangga memutuskan untuk membagi kerajaan Kahuripan menjadi dua wilayah. Proses pembelahan wilayah ini dilakukan oleh seorang pendeta sakti bernama Empu Badada yang menandai batas wilayah tersebut dengan air dari kendi miliknya. Pembagian ini menciptakan dua entitas baru, yaitu Panjalu atau Kediri di bagian barat dan Jenggala di bagian timur. Jenggala sengaja ditempatkan di wilayah pesisir dengan harapan bisa menjadi kekuatan ekonomi melalui penguasaan pelabuhan-pelabuhan penting. Nah, untuk Kerajaan Panjalu di bagian barat dan Kerajaan Jenggala di bagian timur sudah kita sindir di awal tadi ya. Sama untuk Jenggala sendiri yang sengaja ditempatkan di wilayah pesisir itu, dia menjadi kekuatan ekonomi karena dia itu bisa berdagang dan menjual seperti rempah-rempah kepada pedagang internasional atau bangsa lain. Untuk selanjutnya kita akan membahas berdirinya Kerajaan Jenggala. Setelah pembagian wilayah selesai, Kerajaan Jenggala resmi berdiri dengan Mapanji Garasakan sebagai raja pertamanya. Ia bergelar Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangga Ananta Wikramotunggadewa. Pusat pemerintahan Jenggala berada di wilayah bernama Luanda, yang menurut penelitian sejarah terletak di sekitar wilayah Sidoarjo atau Surabaya, Jawa Timur pada saat ini. Secara geografis, Jenggala menguasai wilayah yang sangat strategis, mencakup daerah Malang, delta Sungai Brantas, hingga ke pesisir utara Jawa Timur. Lokasinya yang berada di jalur air membuat kerajaan ini sejak awal dipersiapkan sebagai pusat kekuatan maritim. Dengan penyerahan tahta tersebut, Jenggala memulai perjalanannya sebagai kerajaan berdaulat yang mandiri, lepas dari bayang-bayang kerajaan Kahuripan. Nah, untuk kerajaan Jenggala ini dipimpin oleh tiga raja. Yang pertama ada Mapanji Garasakan pada tahun 1042 Masehi. Yang kedua ada Alanjung Ahyes pada tahun 1052 Masehi. Dan yang terakhir ada Samarosaha pada tahun 1059 Masehi. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas masa kejayaan Kerajaan Jenggala. Oh, sebentar, sebelumnya kita di sini ada peta, nanti kita lihat lagi ya. Kita langsung ke masa kejayaan. Masa kejayaan Kerajaan Jenggala dicapai melalui penguasaan ekonomi di sektor maritim dan perdagangan. Karena lokasinya yang sangat strategis di muara Sungai Brantas dan dekat dengan Selat Madura, Jenggala berhasil menjadi pusat transit bagi para pedagang antar pulau maupun pedagang internasional. Salah satu aset terpenting kerajaan ini adalah Pelabuhan Ujung Galuh yang menjadi bandar perdagangan paling sibuk di Jawa Timur pada masa itu. Nah, selain dari sektor ekonomi, kejayaan Jenggala juga terlihat dari kemampuannya mempertahankan kedaulatan di tengah tekanan dari Kerajaan Panjalu.
Di bawah kepemimpinan raja-raja yang kuat, Jenggala berhasil membangun sistem pemerintahan yang rapi dan diakui secara politik. Keberadaan berbagai prasasti membuktikan bahwa Jenggala memiliki struktur administrasi yang maju serta kehidupan sosial budaya yang berkembang pesat. Nah, kita bisa lihat ya di sini ada peta kerajaan Jenggala pada saat itu. Nah, untuk kerajaan Jenggala sendiri dia memiliki ibu kota di Kahuripan dan Panjalu ada di Daha. Nah, untuk pelabuhan Ujung Galuh tadi ada di sini dan dekat dengan Selat Madura itu di sini ya, benar sekali. Di sini juga ada prasasti Kambang, ada daerah Kambang Putih, terus dan banyak lainnya ya di sini ada Bengawan Solo, ada Medang. Nah, ini untuk legendanya itu wilayah kerajaan Panjalu itu di sekitar sini dan wilayah kerajaan Jenggala itu di sini. Tapi akhirnya dia bersatu menjadi Kadiri. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas fase keruntuhan kerajaan Jenggala. Fase kemunduran kerajaan Jenggala disebabkan oleh konflik berkepanjangan dengan kerajaan Panjalu. Meskipun awalnya dibagi untuk menghindari perang, kedua kerajaan ini justru terus terlibat persaingan selama puluhan tahun untuk membuktikan siapa pewaris tahta Airlangga. Perang yang terus-menerus ini mengakibatkan sumber daya kerajaan terkuras dan stabilitas keamanan di jalur perdagangan mulai terganggu. Kehancuran total Jenggala pada tahun 1135 Masehi, saat kerajaan Panjalu dipimpin oleh Raja Jayabaya yang sangat kuat. Jayabaya melancarkan serangan besar-besaran untuk menyatukan kembali tanah Jawa. Dalam peperangan tersebut, Jenggala akhirnya kalah dan berhasil ditaklukkan. Setelah kekalahan ini, wilayah Jenggala sepenuhnya diserap ke dalam kekuasaan Kediri, sehingga eksistensi Jenggala sebagai kerajaan yang berdiri sendiri resmi berakhir. Nah, fun fact-nya, kerajaan Jenggala ini tuh pernah bertahan sekitar 90 tahun lamanya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas peninggalan. Meskipun banyak bangunan fisik kerajaan Jenggala yang tidak lagi utuh karena faktor usia dan perang, kerajaan ini meninggalkan bukti sejarah yang sangat berharga berupa prasasti dan situs arkeologi. Salah satu peninggalan yang paling terkenal adalah prasasti Turun Hyang yang memuat informasi mengenai pemberian anugerah kepada penduduk desa Turun Hyang atas kesetiaan mereka dalam membantu raja saat menghadapi serangan musuh. Selain itu, terdapat juga prasasti Kembang yang isinya menegaskan bahwa kembali kekuasaan raja atas wilayah-wilayah strategis dan memperkuat legitimasi politik Jenggala di mata rakyatnya. Peninggalan lainnya adalah prasasti Banjaran yang mencatat kemenangan penting militer Jenggala dalam mempertahankan wilayahnya, serta prasasti Malenga yang menjelaskan tentang penetapan suatu daerah sebagai wilayah bebas pajak atau daerah Sima. Selain peninggalan berupa teks di batu, ditemukan juga berbagai fragmen arkeologi di sekitar wilayah Sidoarjo dan Surabaya, seperti sisa-sisa pemukiman kuno dan keramik. Temuan-temuan ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Jenggala pada masa itu sudah memiliki kehidupan sosial yang tertata dan aktivitas perdagangan yang sangat maju. Untuk prasasti sendiri yang saya ketahui itu ada 5. Ada prasasti Turun Hyang, prasasti Kambang Putih, prasasti Banjaran, prasasti Malenga, dan prasasti Sumengka. Nah, untuk selanjutnya ada sedikit dokumentasi tentang peninggalan ini. Nah, untuk gambar yang pertama ini ada prasasti, yang kedua prasasti, dan yang keempat ini juga ada prasasti. Nah, untuk gambar ketiga ini kita bisa ambil sebagai gambaran kapal perdagangan yang saat itu digunakan oleh kerajaan Jenggala untuk memperkuat ekonomi mereka. Nah, ini tuh untuk ketiga prasasti yang saya tambahkan di sini itu tulisan di batu ya. Oke, apakah ada pertanyaan semuanya? Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti saya jawab. Terus untuk daftar pustakanya, di sini ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Saya ambil dari situ. Ada juga Direktorat Pelindungan Kebudayaan, ada Historia, Kompas.com, Neliti Repositori Jurnal Ilmiah, Tirto ID, Google,
Google. Untuk yang Google terakhir itu saya carinya di Google Scholar. Jadi hasil daftar pustakanya seperti itu. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan dan salah informasi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.